Oke, ketemu lagi teman-teman. Kita akan membahas tentang Undang-Undang Harmonisasi Pajak yang disahkan tanggal 7 Oktober 2021. Kemarin kita sudah mencoba membahas perubahan Undang-Undang HPP yang menambah regulasi terkait perpajakan dan mengubah beberapa ketentuan-ketentuan perpajakan. Ini sudah kita bahas, kita akan lanjut ke sesi kedua. Terakhir tuh kita membahas tentang pajak penghasilan pengusaha perorangan. Kita akan lanjut ke tarif pajak penghasilan badan. Tarif pajak penghasilan badan mulai 2022. Tarif pajak badan ditetapkan kembali menjadi 22% di Undang-Undang HPP. Di Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Pajak ya. Jadi ingat di tahun 2022 pajak PPh badan itu adalah 22%. Terus untuk pembebasan PPN diberikan untuk barang kebutuhan pokok, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa pelayanan sosial, dan beberapa jenis jasa lainnya. Tarif PPN. Di dalam Undang-Undang HPP ada perubahan tarif PPN yang sebelumnya adalah 10% menjadi 11%, itu dimulai April 2022. Yang sebelumnya tarif PPN ini adalah 10%. Tarif PPN 10% ini akan berlaku hingga Maret 2022. Jadi teman-teman semua harus ingat bahwa tarif PPN kita akan berubah sampai dengan 10% sampai dengan Maret 2022 dan akan mulai berubah di 1 April 2022 merujuk kepada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Pajak. Itu sebesar 11%. Dan selanjutnya paling lambat 1 Januari 2025 tarif PPN akan dinaikkan lagi menjadi 12%. Jadi ada masa untuk peralihannya 11% menjadi 12%. Tapi yang paling ingat di waktu dekat ini kita di April 2022 tarif pajak PPN itu adalah 11%. Nah, Undang-Undang HPP juga mengatur pula ruang bagi pengenaan tarif khusus PPN atas jenis barang atau jasa tertentu serta sektor usaha tertentu. Tarif khusus ini akan menggunakan ketentuan tarif final atas omset yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Ini kita lagi menunggu peraturannya. Ini bisa contoh kita mengarah ke, misalnya kalau sekarang kan jasa ekspedisi, PPN-nya itu 1%. Nah, mungkin di sini dia akan mengatur tentang PPN atas tarif jasa ekspedisi dan tarif PPN-PPN yang lainnya akan diatur di Peraturan Menteri Keuangan ini. Karena ini masih berupa, karena ini undang-undang yang masih baru dan belum ada penomoran atas Undang-Undang HPP ini, mungkin ini belum dibahas lebih lanjut. Tapi kalau sudah ada Peraturan Menteri Keuangannya, kita akan membahas tentang tarif PPN ya atas jasa tertentu, barang atau jasa tertentu, serta sektor usaha tertentu. Nah, NIK menggantikan NPWP. Undang-Undang HPP menjadi payung hukum bagi dimulainya babak baru. Penggunaan nomor induk kependudukan sekaligus sebagai nomor pokok wajib pajak. Ini terjadi karena banyak dari para pelaku usaha kebanyakan tidak mau memberikan NPWP-nya ketika dia membeli barang, sehingga dia menggunakan KTP. Tapi jangan salah, KTP itu ada nomor induk kependudukan. Dari nomor induk kependudukan itu, dari data yang udah masuk ke pajak, banyak sekali para pembeli atau para pelaku kegiatan ekonomi, dia tidak memiliki NPWP, tapi memberikan KTP-nya sebagai
dasar sebagai bukti pembelian, nah itu juga banyak mendapatkan surat dari pajak ya, SP2DK-nya ya. Selanjutnya sanksi pajak. Dalam Undang-Undang HPP ada kedapatan saat pemeriksaan bahwa wajib pajak bagi wajib pajak yang diwajibkan untuk pembukuannya. Ini harus digarisbawahi ya. Bagi wajib pajak yang diwajibkan untuk pembukuan tidak melaporkan SPT atau tidak membuat pembukuan. Nah, PPh kurang bayar menurut Undang-Undang KUP itu adalah 50%. Tapi kalau menurut Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Pajak, bunga per bulan sebesar suku bunga acuan plus uplift factor 20% maksimal 24 bulan. Nah, untuk yang kedua adalah PPh kurang dipotong. Menurut Undang-Undang KUP itu 100%. Kalau menurut Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, bunga per bulan sebesar suku bunga acuan plus uplift factor 20% dan maksimal 24 bulan. Untuk PPh dipotong, yang telah dipotong tetapi tidak disetor, Undang-Undang KUP adalah 100%. Tapi di Undang-Undang HPP adalah sebesar 75%. Untuk PPN dan PPN BM yang kurang dibayar menurut Undang-Undang KUP adalah 100%. Tetapi di Undang-Undang HPP itu 75% nilai yang mesti dibayarkan. Setelah upaya hukum dan keputusan menguatkan ketetapan Direktorat Pajak. 1. Uraian. Kalau keberatan menurut Undang-Undang KUP itu adalah 50%. Tapi di Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Pajak itu adalah 30%. Kalau banding di Undang-Undang KUP itu 100%. Tapi di Undang-Undang HPP itu menjadi 60%. Untuk peninjauan kembali itu menurut Undang-Undang KUP adalah 100%. Menurut Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Pajak adalah 60%. Jadi di sini ada pengurangan persentasenya ya. Besaran sanksi untuk penggantian kerugian negara. Pertama itu adalah pidana pajak atas kealpaan. Menurut Undang-Undang KUP, membayar pokok pajak plus sanksi 3 kali pajak kurang dibayar. Kalau di Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Pajak, membayar pokok pajak plus sanksi 1 kali pajak kurang dibayar. Pidana pajak karena kesengajaan. Menurut Undang-Undang KUP, membayar pokok pajak plus sanksi 3 kali pajak kurang dibayar. Menurut Undang-Undang HPP, membayar pokok pajak plus sanksi 3 kali pajak kurang dibayar. Selanjutnya adalah pidana pajak pembuatan faktur pajak atau bukti potong PPh fiktif. Di Undang-Undang KUP, membayar pokok pajak plus sanksi 3 kali pajak kurang dibayar. Di Undang-Undang HPP itu menjadi lebih tinggi, membayar pokok pajak plus sanksi 4 kali pajak kurang dibayar. Besaran sanksi tersebut untuk kasus pidana pajak yang menyebabkan kerugian negara agar wajib pajak tidak dikenai pidana penjara. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pengungkapan sukarela atau yang biasa kita kenal dengan tax amnesty. Program ini akan berlangsung selama 6 bulan, yang kurun waktunya 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022 untuk 2 periode tax amnesty. Sasaran program adalah wajib pajak dengan sukarela hendak melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum terpenuhi melalui 1. Pembayaran pajak penghasilan berdasarkan pengungkapan harta yang tidak atau
belum sepenuhnya dilaporkan oleh peserta program pengampunan pajak. Dan nomor 2, pembayaran pajak penghasilan berdasarkan pengungkapkan harta yang belum dilaporkan dalam SPT tahunan pajak penghasilan orang pribadi tahun pajak 2020. Kebijakan pengungkapan sukarela. Ini adalah kebijakan seperti yang tadi diinfokan. Subjek kebijakan pertama adalah wajib pajak orang pribadi dan badan serta peserta teks amnesti. Basisnya adalah aset per 31 Desember 2015 yang belum diungkap pada saat mengikuti teks amnesti. Ini ingat ya, berarti adalah wajib pajak orang pribadi atau badan yang sudah pernah mengikuti teks amnesti. Tarifnya adalah 11% untuk deklarasi luar negeri, 8% untuk aset luar negeri repatriasi dan aset dalam negeri, 6% untuk aset luar negeri repatriasi dan aset dalam negeri yang diinvestasikan dalam SBN, surat berharga negara, hilirisasi atau renewable energy. Untuk kebijakan kedua adalah subjek pajaknya adalah wajib pajak orang pribadi. Basis asetnya adalah aset perolehan 2016 sampai 2020 yang belum dilaporkan dalam SPT 2020. Tarif PPh final itu adalah 18% untuk deklarasi luar negeri, 14% untuk aset luar negeri, repatriasi dan aset dalam negeri, 12% untuk aset luar negeri repatriasi dan aset dalam negeri yang diinvestasikan dalam bentuk SBN, hilirisasi atau renewable energy. Selanjutnya ada tentang pajak karbon. Kebijakan pajak karbon akan dijalankan bertahap menurut undang-undang ini. Tarif pajak karbon ditetapkan lebih tinggi atau sama dengan harga pasar, yaitu minimal 30 per kilogram karbon dioksida ekuivalen. Selanjutnya, penerapan pajak karbon akan dimulai pada 1 April 2022 di sektor PLTU batubara dengan skema cap and tax. Ini kita akan juga menunggu peraturan perpajakannya. Terus ada perubahan Undang-Undang Cukai, pemulihan kerugian pendapatan negara saat penelitian. Menurut Undang-Undang Cukai ini belum diatur, tapi di Undang-Undang HPP membayarkan sanksi denda sebesar 3 kali nilai cukai yang seharusnya. Saat penyidikan, membayar pokok cukai plus sanksi 4 kali cukai kurang bayar. Di Undang-Undang HPP membayar sanksi denda sebesar 4 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Tetap sama ya. Nah, sumber informasi untuk pelajaran ini saya dapatkan dari draft rancangan undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan, kompas.com, CNBC, dan DTTC News. Demikian informasi untuk rancangan undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan part 2. Jika ada teman-teman yang ingin memberikan komen atau mau bertanya atau memberikan saran dan kritik, silakan komen di bawah. Dan jangan lupa untuk di subscribe sehingga kita bisa belajar bersama. Terima kasih teman-teman. Thank you.